Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang pengemudi bajai tega mencabuli anak perempuan berusia 13 tahun sebanyak 3 kali di indekosnya di wilayah Tomang, Jakarta Barat. Pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000. Pria bercelana pendek ini telah ditangkap Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat karena tega berbuat kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang masih berusia 13 tahun. Berumur 51 tahun, ditangkap di indekos di wilayah Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam melancarkan aksi bejatnya, bapak 3 orang anak ini yang tinggal sendirian di Jakarta mengiming-imingi korbannya dengan memberikan uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000. Bahkan aksi pencabulan terhadap korban sudah dilakukan 3 kali. Dan terakhir aksi asusila ini dilakukan pelaku saat malam takbiran. Jadi korban ini kebetulan adalah tetangganya di kos-kosan di daerah Tomang. Nah, adapun korban ini diiming-imingi sama pelaku sejumlah uang yang bervariasi karena kejadian tempat sudah terjadi 3 kali. Dan aksi cabul ini dilakukan di mana? Di kamar kos dari si pelaku. Pelaku ini warga mana Bang asli? Warga aslinya dari Jawa Tengah, Kabupaten Tegal. Nah, di sini dia kerja, tinggal sendiri. S harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji penjara Polsek Grogol, Petamburan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara lantaran terjerat pasal tentang perlindungan anak. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat ungkap adanya korban baru dalam kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Namun sejauh ini belum ada laporan resmi dari para korban. Briguna Anugrah Pratama, calon dokter spesialis anestesi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Setelah dikembangkan oleh pihak kepolisian, akhirnya terdapat 2 korban lainnya, namun belum ada laporan resmi yang dilakukan oleh para korban. Pihak kepolisian mengetahui setelah adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa terdapat 2 lagi korban, yaitu berstatus pasien. Kita sangat terbuka manakala ada kemungkinan korban-korban lain yang akan mengungkapkan mungkin dia sebagai korban atau pernah dihubungi oleh pelaku yang kemudian tidak terjadi peristiwanya, kita akan tampung. Ya silakan, mungkin kalau ada masyarakat yang menjadi korbannya bisa datang ke Polda ataupun ke rumah sakit. Kita terus berkolaborasi dengan pihak rumah sakit. Sejauh ini, pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus pencurian ribuan obat bius di 2 rumah sakit di Kota Kendari hingga kini belum juga terungkap meski telah mengantongi rekaman kamera pengawas. Polresta Kendari belum berhasil mengidentifikasi dan menetapkan tersangka. Polresta Kendari telah mengantongi rekaman CCTV pelaku pencurian ribuan ampul obat bius yang mengandung narkoba di 2 rumah sakit di Kota Kendari. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Eko Widiantoro, mengungkapkan bahwa kasus pencurian masih dalam proses penyelidikan. Menurutnya, sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait hilangnya obat-obatan tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV yang dikantongin, Eko menjelaskan pelaku masuk melalui jendela dan membongkar brankas penyimpanan obat-obatan di dalam gudang farmasi di rumah sakit. Kita masih dalami apa yang kita dapat di TKP maupun dari keterangan-keterangan saksi. Nanti kita update kembali kalau memang sudah mengarah ke tersangka maupun pelaku. Ya doain saja, semoga dalam waktu dekatnya kita bisa ungkap. Dari CCTV yang diperoleh ini memang ada pelaku di situ yang terekam atau seperti apa itu? Kita masih dugaan, karena itu kan masih dugaan semuanya. Tapi kita dalami, kita pelajari dulu. Karena kan nanti ada hal-hal secara teknis berkaitan dengan masalah penyelidikan ini yang
harus kita sinkronkan dengan waktu kejadian. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Sukirman menjelaskan bahwa dari rekaman CCTV, pelaku mengambil obat-obatan di gudang farmasi sendirian setelah merusak jendela dan pintu gudang. Video CCTV sudah diserahkan ke polisi sebagai barang bukti dalam penyelidikan. Nah, jadi dia lihat dia cari itu barang di mana. Jadi setelah dia dapat kan ada situ gudang obat kan terbaca kan. Di situlah dia masuk, dia cungkil dari luar, kemudian lemarinya kan dua lapis. Oke. Ya, dicungkil dua-dua. Pihak rumah sakit berharap polisi dapat segera mengungkap dan menangkap pelaku hilangnya ribuan obat bius, sebab fentanyl merupakan kebutuhan medis yang tertinggi. Hilangnya ribuan ampul fentanyl ini dinilai sangat membahayakan, mengingat fentanyl memiliki efek dan resiko yang sangat besar. Obat yang hilang adalah fentanyl jenis obat bius yang tergolong narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas. Sekitar 2.100 ampul atau botol telah hilang, sedangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebanyak 440 ampul. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Universitas Gadjah Mada hingga kini masih bergulir. Namun kepolisian belum menerima laporan dari pihak kampus maupun para korban. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut belum ada laporan masuk perihal dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar UGM. Meski korban berjumlah belasan, belum ada yang membuat laporan polisi. Begitu juga pihak kampus UGM yang belum membuat laporan baik ke tingkat Polres maupun Polda. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak universitas maupun pihak terkait. Bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga melakukan kekerasan seksual kepada 13 mahasiswi. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah, seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi, maupun lomba. Pelaku kini sudah dipecat sebagai dosen UGM dan menunggu proses pemecatan sebagai ASN serta guru besar. Tahun 2024, kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian diantaranya belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara kasus pagar laut di Bekasi dan menetapkan 9 orang tersangka. Selengkapnya usai jeda, tetaplah dilapor polisi. Mohon atensi, segera meluncur.